Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita yang ke-14 ini kita lakukan secara streaming. Materi yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan pajak tangguhan. Nanti setelah saya menyampaikan materi, bagi ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti saya beri kesempatan ya, sesi tanya jawab. Baik, kita mulai. Pajak tangguhan itu diatur di PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Mengapa harus ada pajak tangguhan? Ini sebenarnya sudah dijelaskan di pertemuan pertama kita, yaitu karena ada perbedaan penerapan antara akuntansi dan pajak. Akuntansi berdasarkan PSAK, sedangkan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Penerapan akuntansi dan pajak itu ada perbedaan. Nah, perbedaan ini secara umum dibagi dua jenis, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap disebut juga dengan istilah beda permanen, sedangkan beda waktu disebut dengan beda temporer. Nah, di antara dua perbedaan ini, pajak tangguhan itu masuk kelompok beda waktu. Maksudnya, dari perbedaan waktu ini atau perbedaan temporer ini akan menimbulkan pajak tangguhan. Nah, apa saja pajak tangguhannya itu? Yaitu pertama terkait dengan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan. Kemudian beban pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Jadi kalau kita bicara pajak tangguhan itu muncul akibat adanya perbedaan waktu atau temporer. Sekarang coba kita lihat definisi pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan akibat perbedaan temporer atau beda waktu yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan. Kalau kalian perhatikan dari definisi ini, jadi akibat perbedaan waktu dan kompensasi sisa kerugian yang berakibat adanya perbedaan temporer atau beda waktu itu akan menciptakan atau menimbulkan apa yang disebut dengan pajak tangguhan. Jika pajak diterapkan pada laba, jadi ini penjelasan tentang pajak tangguhan ya. Jika pajak diterapkan pada laba komersial atau laba akuntansi, dan ketika tarif pajak diterapkan pada laba, pada penghasilan kena pajak atau laba kena pajak. Jadi maksudnya di sini tarif pajak yang seperti kalian ketahui kan untuk PPh badan itu adalah 25%. Jadi 25% dikalikan dengan laba akuntansi dan 25% dikalikan dengan laba kena pajak, yaitu laba setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Maka hasilnya akan berbeda. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan istilah pajak tangguhan. Jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, laba akuntansi yang dimaksud di sini adalah laba sebelum pajak ya, menurut laporan laba rugi. Kemudian istilah laba pajak di sini yang dimaksud adalah laba kena pajak setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal.
Saya ulangi, jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan, ya. Atau ini disebut dengan istilah DTL, Deferred Liabilities, ya. Deferred Tax Liabilities, DTL. Jika laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Jadi kalau kalian perhatikan, tergantung kepada perbandingan antara laba akuntansi dan laba pajak. Jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan otomatis terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Sebaliknya, jika laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk yang disebut dengan aset pajak tangguhan. Nah, untuk mudah memahami istilah pajak tangguhan, kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, salah satu penyesuaian antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi, yaitu kita harus membuat rekonsiliasi fiskal, di mana kita menyusun koreksi positif dan negatif terhadap laba rugi akuntansi. Karena pada prinsipnya kan antara akuntansi sama pajak ada perbedaan, ya, ada beberapa perbedaan. Perbedaan itu ada beda tetap, ada beda waktu, ya. Nah, kalian sudah belajar apa yang disebut dengan beda waktu, apa yang disebut dengan beda tetap, ya, yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan di minggu lalu kita sudah membahas tentang rekonsiliasi fiskal, ya. Nah, salah satu bentuk rekonsiliasi fiskal adalah yang bentuknya seperti yang ada dalam layar yang ada di laptop kalian seperti ini. Ini sambil potongannya saja, formulir rekonsiliasi fiskal. Di sini di sebelah kiri ada laba rugi menurut akuntansi, ada koreksi positif, ada koreksi negatif, terus ada laba rugi fiskal. Nah, ini biasanya rekonsiliasi fiskal kan dimulai dari pendapatan, ya, harga pokok, biaya dan sebagainya. Ini saya ambil bagian bawahnya saja, potongan bagian bawahnya, di mana laba sebelum pajak atau disebut laba akuntansi di kolom ini tercantum 4,5 miliar. Kemudian ada koreksi negatif, ya. Koreksi negatif ini ya keterangannya adalah koreksi atas biaya penyusutan sebesar 200 juta ini terjadi karena selisih penyusutan pajak atau fiskal lebih besar dari biaya penyusutan akuntansi atau komersial. Jadi seperti yang di materi kita kemarin minggu lalu di pertemuan 13 kita membahas tentang rekonsiliasi fiskal, di mana salah satu koreksi fiskal itu adalah jenisnya adalah koreksi negatif yang timbul salah satunya karena perbedaan metode penyusutan. Akuntansi sebagai contoh, ya, akuntansi mengambil kebijakan masa penyusutan untuk komputer, misalnya aset tetap yang berupa komputer itu 5 tahun. Sedangkan menurut pajak, aset tetap berupa komputer itu masuk ke golongan kelompok 1, di mana masa penyusutannya adalah 4 tahun. Jadi akuntansi kebijakannya masa penyusutan 5 tahun, sedangkan menurut pajak diperbolehkan hanya 4 tahun karena masuk kelompok 1. Nah, maka untuk akuntansi kita hitung berapa biaya penyusutan per tahun. Kemudian untuk menurut ketentuan pajak kita hitung penyusutan per tahunnya yang basis menggunakan 4 tahun, kalau akuntansi menggunakan 5 tahun, nanti ada perbedaan biaya penyusutan antara akuntansi dan pajak, ya. Nah, perbedaan inilah yang masuk ke dalam rekonsiliasi fiskal, ke dalam kelompok koreksi negatif, tergantung hasilnya, ya. Apabila misalnya hasilnya biaya penyusutan menurut pajak lebih tinggi daripada menurut akuntansi, atau sebaliknya, bisa jadi biaya penyusutan menurut akuntansi lebih tinggi daripada menurut pajak. Nah, di dalam slide saya ini itu ada keterangan koreksi negatif itu akibat biaya penyusutan terjadi karena selisih biaya penyusutan pajak lebih besar dari biaya penyusutan akuntansi.
Jadi kurang lebihnya, misal biaya konsultan menurut akuntansi 4 juta, sedangkan menurut pajak 5 juta, terjadi perbedaan 1 juta. Itulah masuk ke kelompok koreksi negatif ya. Nah, kembali ke slide. Jadi di sini ada koreksi negatif terhadap laba akuntansi sebesar 200 juta. Sehingga laba menurut pajak adalah berkurang ya, 4,5 miliar dikurangi 200 juta. Yaitu laba pajaknya adalah 4,3 miliar ya. Nah, sekarang kita coba ngitung PPh badan terutang dengan tarif 25%. Yang pertama kita hitung adalah tarif PPh badan terutang 25% kali laba akuntansi dulu 4,5 miliar. Maka kita dapat angka 1,125 miliar. Kemudian kedua, kita menghitung tarif PPh badan terutang dengan tarif 25% kali laba rugi fiskal, yaitu dalam hal ini 4,3 miliar. 25% kali 4,3 miliar. Maka kita mendapat angka 1 miliar 75 juta. Ya, kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian perhatikan, tarif pajak dikalikan laba akuntansi dapat 1,125 miliar. Tarif pajak dikalikan laba fiskal, laba pajak dapat angka 1,075 juta miliar ya. Maka terjadi perbedaan besar PPh badan terutang antara versi akuntansi dengan versi pajak. Nah, selisihnya adalah 50 juta. Nah, 50 juta inilah yang disebut pajak tangguhan. Ya. Jadi selisih PPh badan terutang antara menurut akuntansi dan menurut pajak. 50 juta, selisih ini 50 juta ini disebut pajak tangguhan. Nah, sekarang kita tentukan apakah pajak tangguhan ini masuk sebagai kewajiban pajak tangguhan atau sebagai aset pajak tangguhan. Masih ingat slide ini, ya? Maka kalian perhatikan di sini, jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Tetapi jika lebih kecil, terbentuk aset pajak tangguhan. Kita kembali ke sini. Kalian perhatikan, laba menurut akuntansi 4,5 miliar. Laba menurut pajak 4,3 miliar. Berarti laba menurut akuntansi lebih tinggi daripada laba menurut pajak. Maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan sebesar 50 juta. Oke, itu cara mudah memahami pajak tangguhan. Tetapi yang kita akan saya akan mengajarkan kalian cara menghitungnya tidak seperti ini. Cara menghitungnya adalah berapa jumlah koreksi positif, dalam hal ini 200 juta. Perhatikan ya. Berapa jumlah koreksi negatif dalam hal yang berasal dari penyusutan, yang dalam hal ini 200 juta, dikalikan tarif PPh badan 25%. Jadi cara menghitung pajak tangguhan adalah 25% kali koreksi negatif 200 juta. Maka kalian akan mendapat angka 50 juta. Jadi angkanya sama seperti cara yang pertama ini. Ya. Nah, kemudian jurnal yang dibuat, tinggal kalian tentukan apakah ini aset pajak tangguhan ataukah kewajiban pajak tangguhan. Bandingkan laba akuntansi dengan laba pajak. Laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, berarti ini adalah kewajiban pajak tangguhan. Ya. Maka jurnal yang kita buat adalah beban pajak tangguhan debit, kewajiban pajak tangguhan kredit sebesar 50 juta, yaitu hasil dari 25% kali koreksi negatif. Itu cara lainnya. Oke, baik, saya akan jelaskan istilah pajak aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan ya adalah jumlah pajak penghasilan atau PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya 1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. 2. Akumulasi kerugian yang belum dikompensasikan. 3. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, aset pajak tangguhan itu timbul
Karena ada pemicunya. Pemicunya ada 3. Pertama, terjadi perbedaan temporer atau beda waktu ya. Perbedaan temporer ini disebut istilah beda waktu yang boleh dikurangkan. 2, akumulasi kerugian yang belum dikompensasikan. Seperti yang kalian ketahui, pajak memperkenankan kompensasi kerugian selama 5 tahun ya. Nah, jadi ada kompensasi terhadap tahun berjalan. Maka terhadap akumulasi kerugian yang dikompensasikan tersebut juga harus diperhitungkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif. Sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut ketentuan perpajakan. Jadi ini adalah peristiwa ya, kondisi timbulnya aset pajak tangguhan. Jadi aset pajak tangguhan terjadi jika beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif, di mana laba pajak lebih besar daripada laba akuntansi. Kita lanjutkan istilah kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan atau PPh terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, atau istilah lainnya akibat adanya beda waktu. Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila adanya beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negatif, sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut ketentuan perpajakan. Jadi dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan itu timbul karena adanya beda waktu yang jenisnya koreksi positif. Masih ingat kan contoh di slide sebelumnya? Nah, ini biasanya kondisinya laba pajak lebih kecil daripada laba akuntansi. Kembali saya ingatkan, laba pajak ini adalah laba setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Sedangkan laba akuntansi adalah laba sebelum pajak atau laba sebelum dilakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, sekarang kita lanjutkan pengakuan pajak tangguhan. Nah, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan beda waktu koreksi negatif, yaitu ketika laba pajak lebih kecil daripada laba akuntansi, ya. Maka di sini akan menimbulkan pajak terutangnya lebih kecil daripada beban pajak. Berarti ada pengakuan beban pajak. Maka jurnal yang kita buat kalau ini terjadi adalah beban pajak tangguhan debit, kewajiban pajak tangguhan kredit. Nah, kemudian situasi kedua yaitu beda waktu yang diakibatkan adanya koreksi positif, ya, di mana laba pajak lebih besar daripada laba akuntansi, atau laba pajak terutang lebih besar daripada beban pajak. Berarti pajak yang dibayar lebih besar. Maka jurnal yang kita buat dalam akuntansi adalah aset pajak tangguhan debit, pendapatan pajak tangguhan kredit, ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kalau yang pertama ini jika ada beda waktu yang jenisnya koreksi negatif menimbulkan kewajiban pajak tangguhan di kredit, ya, kayak jurnal. Jika beda waktunya jenisnya koreksi positif, dia menimbulkan aset pajak tangguhan di debit. Ya, lihat jurnalnya. Jika perusahaan memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan di masa mendatang, tadi saya jelaskan, salah satu fasilitas perpajakan adalah kompensasi kerugian selama 5 tahun. Maka manfaat tersebut diakui pada saat kerugian tersebut terjadi. Jurnal yang kita buat terkait dengan kompensasi kerugian adalah aset pajak tangguhan debit, pendapatan pajak tangguhan kredit. Kalau kalian perhatikan di sini, berarti kalau misal dalam satu soal atau perusahaan mengalami kerugian, ya, maka dia harus membuat jurnal penyesuaian pajak tangguhan, yaitu 25% kali kerugian tersebut. Jurnalnya adalah aset pajak tangguhan debit, ya. Jadi dengan kata lain dia menimbulkan aset pajak tangguhan di sebelah debit. Nah, ini adalah perbedaan temporer atau beda waktu, ya. Sebenarnya materi ini itu sebenarnya sudah ada di materi pertemuan ke-13, yaitu ketika membahas rekonsiliasi fiskal.
Tapi ini saya refresh kembali. Beda waktu merupakan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya tertentu menurut standar akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran waktu pengakuan, penghasilan dan biaya di antara satu tahun pajak ke tahun pajak lain. Sebagai contoh misalnya kayak sewa, ya kita penghasilan sewa. Nah kalau biasanya sewa kan langsung 5 tahun. Nah itu ada dua perlakuan. Pertama, uang yang diterima sewa 5 tahun itu diakui sekaligus di tahun diterimanya atau dialokasikan ke 5 tahun masa manfaat ya. Jadi ada dua ya. Nah itulah yang disebut pergeseran pengakuan di antara satu tahun pajak ke tahun pajak yang lain. Beda waktu dibagi menjadi dua, yaitu pertama perbedaan temporer kena pajak taxable temporary difference, yaitu perbedaan yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi. Jumlah pajak penghasilan yang diharapkan akan dibayar pada penghasilan kena pajak tambahan di masa mendatang akan dicatat pada neraca sebagai kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities atau disebut dengan DTL. Ya, tadi ada hubungan dengan slide sebelumnya. Nah, DTL itu atau kewajiban pajak tangguhan timbul karena laba akuntansi lebih besar daripada laba menurut pajak, ya. Dan itu berasal dari beda waktu yang jenisnya koreksi negatif. Contoh kewajiban pajak tangguhan ya. Kewajiban pajak tangguhan ini ya. A, yang pertama metode penjualan pencicilan installment sales method untuk tujuan perpajakan menggunakan dasar kas. Sedang untuk pelaporan keuangan menggunakan dasar accrual untuk pengakuan pendapatan penjualannya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau penjualan cicilan, perusahaan menjual cicilan, misalnya seperti rumah ya, melalui KPR, 15 tahun ya. Jadi di tahun pertama diakui dulu pendapatannya, tapi nanti pendapatannya nanti akan dialokasikan per tahun selama 15 tahun ya untuk pengakuannya. Jadi untuk dasar keluar akui dulu penjualannya secara keseluruhan. Nanti baru cash basisnya di setiap tahun perolehannya ya. Selama masa angsuran yaitu 15 tahun. 2 atau B, keuntungan yang belum direalisasi untuk trading securities. Keuntungan tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan untuk tujuan perpajakan keuntungan itu akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual ya. Trading securities seperti yang kalian ketahui ini adalah pasar surat-surat berharga ya, di mana mereka bertujuan untuk mencari gain keuntungan ya. Maka ada kebijakan ketentuan PSHK menyebutkan, jadi kalau misalnya untuk trading securities itu dinilai pada setiap tanggal akhir tahun, tanggal posisi keuangan harus diukur kembali menggunakan nilai pasar. Nah, jadi ada perbedaan antara nilai pasar pada saat pengakuan sama dengan nilai perolehannya ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ini adalah disebut dengan keuntungan yang belum direalisasi atau disebut unrealized gain istilah lainnya. Nah, unrealized gain itu bisa diakui pada saat terjadi penjualan atau bisa dialokasikan ke selama pemilikan sekuritas tersebut ya, itu maksudnya. Jadi ada 2 pengakuan sekaligus atau dialokasikan. Kemudian 3 yaitu metode penyusutan ya aset tetap untuk tujuan pelaporan keuangan dan perpajakan. Tadi sudah dijelaskan. Jadi ya, misalnya perusahaan punya kebijakan masa penyusutan 5 tahun, pajak 4 tahun, terjadi perbedaan ya. Kita lanjutkan jenis perbedaan temporer atau beda waktu yang kedua, yaitu perbedaan yang boleh dikurangkan atau disebut deductible temporary difference. Adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
jumlah pengangguran pajak penghasilan yang diharapkan ini dia akan dicatat pada neraca sebagai aset pajak tangguhan atau istilah lainnya deferred tax asset atau DTA. Contoh-contoh aset pajak tangguhan. Yang pertama, A, pendapatan diterima di muka, unearned revenue, pendapatan yang akan diakui pada saat periode perolehannya untuk tujuan perpajakan, tetapi akan ditangguhkan pengakuan pendapatannya pada periode mendatang untuk tujuan pelaporan keuangan. Ya tadi ya, misalnya diterima penghasilan sewa 5 tahun ya. Yaitu dicatat sekaligus pada saat diterimanya atau dialokasikan selama 5 tahun pendapatannya tersebut ya. B, beban garansi atau warranty expense atau beban piutang tak tertagih bad debt expense akan dikurangkan untuk tujuan perpajakan ketika telah benar-benar terjadi, namun akan menjadi accrual pada tahun penjualan tujuan pelaporan. Ya contohnya ya, misalnya perusahaan memproduksi sebuah produk dan dia memberi jaminan garansi ya, garansinya misal penggantian motor produk tersebut, misalnya mesin produk tersebut. Nah, selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun bisa jadi garansi itu dimanfaatkan si pembeli atau tidak dimanfaatkan oleh si pembeli kalau memang ternyata barang itu tidak rusak. Tapi perusahaan bisa menempuhnya ada 2 dalam akuntansi ya. Satu metode cadangan. Jadi garansi dicadangkan dulu. Kira-kira dalam setahun itu ada berapa orang klaim. Nah, cadangan itu bisa terjadi, bisa benar-benar terjadi atau tidak pernah terjadi ya, tergantung kepada klaim si customer ya. Demikian juga beban piutang tak tertagih ya. Jadi kita membuat jurnal beban piutang tak tertagih debit, cadangan, piutang tak tertagih kredit. Nah, waktu kita membuat itu, kita dasarnya adalah pengalaman masa lalu. Artinya belum benar-benar terjadi ya. Jadi ini ada 2 ya. Jadi bisa jadi kita buatkan cadangan dulu atau bisa kita gunakan metode langsung, yaitu dihapus saat terjadinya ya. Jadi ada 2 metode, yaitu metode cadangan atau metode penghapusan langsung ya. Nah, perbedaan inilah yang terjadi antara akuntansi dan pajak sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan perbedaan temporer atau beda waktu. Yang ketiga, kerugian yang belum direalisasi untuk trading securities, kerugian tersebut akan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, sedangkan untuk tujuan perpajakan akan diakui pada saat sekuritas tersebut dijual. Ya, tadi yang saya katakan tadi ya, yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi kalau ada gain, nah itu gain itu diakui. Tapi kalau menurut pajak, karena itu hanya gain yang di atas kertas, artinya gain yang belum terrealisasi, berarti tidak usah ya. Nanti diakui saja pada saat benar-benar sekuritas itu dijual. Itu menurut pajak ya. Perbedaan-perbedaan itulah yang disebut jenisnya perbedaan temporer atau beda waktu. Nah, tarif pajak tangguhan itu adalah 25% untuk PPh badan. Sedangkan untuk orang pribadi itu adalah 30%. Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah tarif tertingginya orang pribadi. Tarif pajak orang pribadi ada 4 lapisan. 5%, 15%, 25%, dan 30%. Jadi untuk menghitung pajak tangguhan orang pribadi menggunakan tarif yang tertingginya, yaitu yang keempat, 30%. Sedangkan untuk WP badan memang tarifnya tunggal ya, 25%. Jadi untuk menghitung pajak tangguhan juga menggunakan tarif tunggal 25%. Itu dikalikan dengan beda waktu, jumlah beda waktu, dan jumlah kerugian fiskal. Masih ingat di slide yang pertama tadi, yang nomor 2, saya menjelaskan contoh tadi. Jadi ngitungnya 25% kali 200 juta ya, dapat angka 50 juta. Nilai pajak tangguhannya. Nah, tinggal kita tentukan apakah dia kewajiban pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Karena itu jurnalnya berbeda. Nah, ini jurnalnya ya. Kalau misalnya setelah kita bandingkan laba akuntansi dan laba pajaknya mana yang lebih besar, jika itu menimbulkan aset pajak tangguhan, ini jurnalnya. Kalau misalnya yang timbul adalah kewajiban pajak tangguhan, maka jurnalnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan jurnal ini itu masing-masing ya. Jadi agak berbeda. Jadi jangan sampai salah kita membuat jurnal.
Kita tentukan dulu apakah yang muncul itu adalah aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Dari mana kita tahu? Masih ingat di slide sebelumnya kita membandingkan laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak, mana yang lebih besar. Nah, ini penyajian ya. Saya kira ini penjelasan dari slide sebelumnya lebih spesifik karena seperti tadi slide sebelumnya perbedaan temporer atau beda waktu itu ada dua jenis ya. Kemudian bagaimana memunculkannya atau menyajikannya. Nah, ini adalah cara penyajian pajak tangguhan di dalam laporan keuangan. Aset pajak dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini atau tax receivable atau prepaid tax dan kewajiban pajak kini, tax payable. Jadi perhitungan beban pajak ini dengan beban pajak tangguhan dipisahkan ya. Jadi digabung dalam satu akun. Demikian juga dengan kewajibannya. Kemudian aset dan kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar ya. Karena aset atau kewajiban pajak tangguhan itu kan hasil setelah dilakukan koreksi fiskal ya. Jadi dia tidak mempengaruhi posisi keuangan atau neraca. Aset pajak kini harus dikompensasikan atau di-offset dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca. Ya, ini contoh misalnya utang PPh badan dikurangi, di-offset, dikurangi dengan pajak dibayar di muka ya, supaya menampilkan sisa utang PPh badannya. Itu ditampilkan di neraca sebesar jumlah netonya setelah dikurangi dengan pajak dibayar di muka. Kemudian yang kelima, beban atau penghasilan pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi. Ya, memang kita sudah menyajikan dalam laporan laba rugi ya. Cuman maksudnya dipisahkan jika ada yang sifatnya ordinary ya, yang artinya yang pendapat penghasilan atau beban yang di luar aktivitas normal. Yaitu salah satunya adalah pajak tangguhan. Itu dibuat terpisah penyajiannya. Kemudian yang keenam, aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban pajak tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh pasal 29. Kalau utang PPh pasal 29 itu berada di kelompok kewajiban lancar di neraca, yaitu berasal dari perhitungan beban pajak kini. Jadi seperti kemarin, kalau kalian di materi 13 rekonsiliasi fiskal, setelah kita dapat laba kena pajak, penghasilan kena pajak, kita menghitung tarif ya. Nanti setelah kita hitung tarif, kita dapat angka jumlah PPh badan terutang. Kemudian kurangi dengan kredit pajak ya. Nanti dapat pajak PPh badan kurang bayar atau pasal 29 ya. Nah, ini yang angka inilah yang dijadikan sebagai utang PPh pasal 29 yang kemudian kita jurnal di kredit akan masuk ke dalam neraca kelompok kewajiban lancar. Terkait dengan pajak tangguhan, tadi kan jurnal kita adalah beban pajak tangguhan debit, kewajiban pajak tangguhan kredit. Maka kewajiban ini tidak boleh digabung dengan utang PPh pasal 29. Kemudian ini terkait dengan PPh final, ya. Apabila tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dengan dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset dan kewajiban pajak tangguhan ya. Memang ada pemisahan ya, karena ini kita pisahkan antara mana yang aset dan kewajiban yang dikaitkan dengan PPh final dengan tidak PPh final. Itu harus ada pemisahan, jangan digabung ya. Kemudian B, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan ya. Jadi memang harus ada pemisahan antara pendapatan yang tidak dikenakan PPh final dengan pendapatan yang dikenakan PPh final. Kita harus pisahkan ya, jangan menggunakan akun yang sama dalam akuntansi. 3 atau C, selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan utang pajak. Itu yang saya katakan tadi, dikompensasikan. 4 atau D, akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dengan PPh final yang masih harus dibayar ya. Jadi PPh final ini ada kemungkinan itu ada transaksinya dibayar muka, tapi ada juga merupakan utang PPh
final. Ya tentu harus disajikan terpisah. Tidak boleh diopsetkan, tidak boleh dikompensasikan atau dikurangi ya. Jadi biarkan terpisah. Kalau PPh final dibayar di muka, dia berada di debit, di neraca, ya kelompoknya adalah aset lancar, sedangkan PPh final yang masih harus dibayar atau istilah lain utang PPh final itu berada di kredit sebelah neraca masuk kelompok kewajiban lancar. Nah ini penyajiannya ya, di laporan laba rugi, kalian perhatikan, dia letaknya setelah laba sebelum pajak. Jadi beban pajak di bawahnya terbagi dua, beban pajak ini dan beban pajak tangguhan dipisahkan. Nanti jumlah ini dikurangi dengan laba sebelum pajak, maka dapat laba setelah pajak. Sedangkan di neraca dia masuk ke kelompok kewajiban seperti ini ya. Nah sekarang kita bagaimana ketentuan perpajakan terkait dengan pajak tangguhan. Nah ketentuan perpajakan tidak mengenal istilah pajak tangguhan. Istilah pajak tangguhan hanya dikenal dalam akuntansi, yaitu melalui PSAK nomor 46. Pajak tangguhan terjadi setelah koreksi fiskal dan timbul karena koreksi fiskal negatif. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kita coba lihat contoh. Contoh yang pertama. PT Lensa Pajak memperoleh laba sebelum pajak 2019 1,2 miliar dengan catatan koreksi fiskal sebagai berikut ya. Masih ingat kita harus punya data koreksi fiskalnya jika ingin menghitung pajak tangguhan ya. Di sini adalah data soal beda tetap permanen. Ini ada 1 sampai 7 ya, 1 sampai 7. Ada pendapatan bunga deposito. Ya, ini penghasilan dikenakan PPh final ya, di koreksi fiskal ya. Beban jamuan makan tanpa daftar nominatif, ini koreksi fiskal ya. Kalian sudah belajar sebelumnya. Pendapatan sewa bangunan, ini koreksi fiskal. Kenapa? Karena ini jenisnya penghasilan yang dikenakan PPh final. Kemudian beban bunga pajak, koreksi fiskal. Beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura. Natura ini bukan bersifat tunai ya, berbentuk barang pemberiannya. Koreksi fiskal. Pendapatan jasa giro, koreksi fiskal. Karena ini penghasilan dikenakan PPh final. Beban pajak penghasilan, koreksi fiskal. Jadi beban PPh, pajak penghasilan, koreksi fiskal. Tapi kalau PPN, PBB tidak ya. Kemudian di soal diketahui beda waktu temporer ada penyusutan komersial 60 juta lebih rendah dari penyusutan fiskal. Jadi dengan kata lain kita bisa menyimpulkan dari soal ini penyusutan fiskal lebih tinggi 60 juta dari penyusutan komersial. Atau bisa dibalik, penyusutan komersial lebih rendah dari penyusutan fiskal. Nah ini penting karena nanti pajak tangguhan kita menghitungnya dari beda waktu atau temporer. Kemudian amortisasi fiskal 30 juta lebih rendah dari amortisasi komersial ya. Nah, ini dengan kata lain kita bisa menyimpulkan atau kita pahami biaya amortisasi komersial akuntansi itu lebih tinggi 30 juta daripada biaya amortisasi fiskal ya. Bisa dibalik-balik ya. Lebih tinggi, lebih rendah, tinggal kita memahaminya saja. Kemudian diketahui kredit pajak yang dibayar selama 2019 ada angka 1 sampai angka 4 ya. Kemudian pertanyaannya, berapa penghasilan kena pajak untuk tahun 2019? Berapa PPh kurang atau lebih bayar 2019? Tentukan apakah aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul. Kemudian buat jurnal. Ya. Sekarang kita coba melakukan perhitungan penghasilan kena pajak. Kalian perhatikan di sini kan, di sini ada laba sebelum pajak. Kemudian ada koreksi fiskal, yaitu beda tetap dan beda waktu. Ya. Kemudian ada kredit pajak. Berarti kalian harus menyelesaikan lewat rekonsiliasi fiskal menggunakan formulir yang seperti ini. Ya, yang ke bawah ya. Ini yang kalau kalian kemarin materi yang lalu ini bentuk yang pertama. Kita mulai ya. Laba sebelum pajak komersial itu 1,2 M kita taruh di sini. Kemudian ini koreksi fiskal, kita tentukan jenisnya positif dan negatif. Ini adalah beda tetap ya. Jadi di sini kita harus kelompokkan beda tetap dan beda waktu ya. Sedangkan ini jenisnya adalah positif dan negatif. Kita mulai yang pertama, pendapatan bunga deposito ini kan beda tetap, tapi jenisnya negatif. Pendapatan sewa jenisnya negatif. Pendapatan jasa giro jenisnya negatif. Beban jamuan makan tambah
daftar nominatif jenisnya positif, beban pajak, bunga pajak positif, beban pemberian fasilitas dalam bentuk natura positif, beban PPh positif. Sehingga untuk jumlah beda tetap terbagi dua, satu yang jenisnya positif 115 juta, untuk yang negatif 150 juta. Kemudian angka ini kita pindahkan, mengurangi dan menambah laba sebelum pajak. Kita lanjutkan beda waktu temporer. Karena lihat di soal yang pertama adalah penyusutan komersial atau akuntansi lebih kecil daripada fiskal. Jadi berarti biaya penyusutan di laporan laba rugi akuntansi terlalu kecil, menurut fiskal lebih besar. Berarti perlu ditambah biaya. Nah, tambahan biaya ini di dalam rekonsiliasi fiskal itu masuk kelompok koreksi negatif 60 juta. Kenapa negatif? Karena biaya penyusutan akuntansi lebih kecil daripada fiskal. Berarti fiskal lebih besar ya biaya. Nah, biaya fiskal selisihnya ini kita masukkan ke dalam akuntansi. Berarti laba menjadi turun ya, karena mendapat tambahan biaya. Laba turun berarti jenisnya negatif. Jadi koreksi yang mengakibatkan laba pajak menjadi turun disebut koreksi negatif. Sebaliknya, jika koreksi dilakukan mengakibatkan laba pajak menjadi naik, masuk ke jenis koreksi positif. Untuk penyusutan. Sedangkan untuk amortisasi, menurut soal, amortisasi menurut pajak atau fiskal lebih kecil daripada komersial. Jadi misalnya laba amortisasi menurut pajak misal jumlahnya X ya. Sedangkan komersial itu jumlah menurut akuntansi adalah X-1 ya. X per 1. Berarti selisihnya itu disebut koreksi positif. Kenapa? Karena pajak menghitung segini sebesar X ya. Sedangkan menurut akuntansi X1 berarti ada kelebihan satu ini harus dikurangi ya. Dikurangi lagi karena yang kita pakai adalah hitungan pajak ini, biaya amortisasinya. Maka kita masukkan ke dalam jenis koreksi positif. Nah, kemudian untuk beda waktu totalnya bisa dilihat dua jenis, untuk positif jumlahnya 30 juta, untuk negatif 60 juta. Kemudian ini kita tambah dan kurangkan terhadap laba sebelum pajak. Maka akhirnya kita akan mendapat penghasilan kena pajak atau laba pajak. Ini yang disebut laba pajak. Kalau yang atas ini laba sebelum pajak disebut laba akuntansi. Ini 1,2 miliar itu laba akuntansi. Sedangkan 1,135 bagian bawah ini disebut istilah lainnya adalah laba pajak atau penghasilan kena pajak. Oke. Nah, kemudian kita menghitung PPh badan terutang 25% kali penghasilan kena pajak atau laba pajak yang 1,135. Kita dapat PPh badan terutangnya 283.750.000. Kurangi dengan kredit pajak total 90 juta, maka dapat kurang bayarnya 193.750.000. Nah, sekarang kita menghitung pajak tangguhan. Coba kalian perhatikan di sini. Laba akuntansi 1,2 miliar. Laba pajak 1,13 miliar. Mana yang lebih besar? Akuntansi. Nah, menurut ketentuan, jika laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak, maka yang timbul adalah kewajiban pajak tangguhan. Maka perhitungan kewajiban pajak tangguhan sama dengan 25% tarif PPh badan dikalikan jumlah beda temporer atau beda waktu, jumlahnya ya. Kita lihat di sini. Sekarang kalian bisa lihat di sini jumlahnya berapa untuk beda waktu. Beda waktu ada dua ya, satu negatif, satu positif. Kurangi, sisanya berapa? 30 juta. Ya, karena ini berlawanan ya. Positif 60 juta, negatif 60 juta, positif 30 juta. Berarti sisa negatif berapa? 30 juta sisanya ya. Nah, jadi 25% kali jumlah sisa beda waktu atau beda temporer yaitu 30 juta. Maka angkanya 7,5 juta. Inilah angka pajak tangguhan.
Nah, pajak tangguhan ini jenisnya apa? Kewajiban pajak tangguhan. Kenapa muncul kewajiban pajak tangguhan? Karena laba akuntansi lebih tinggi daripada laba pajak. Yang ini. Oke. Maka jurnal yang kita buat adalah jurnal penyesuaian ya untuk pajaknya. Beban pajak ini 283.750.000. Angkanya kita ambil dari angka pajak penghasilan terutang. Ya ini PPh badan terutang. 283.750.000 taruh di debit. Kemudian beban pajak tangguhan 7,5 juta di debit, diambil dari angka perhitungan ini. Kemudian kreditnya adalah yang pertama kewajiban pajak tangguhan 7,5 juta, yaitu berasal dari jurnal pajak tangguhan yang ini ya. Kemudian kredit yang lain adalah kredit pajak ya, yang ini pasal 22, 23, 24, 25. Taruh di sini, sisanya nanti dicatat dalam utang PPh pasal 29 atau kewajiban PPh pasal 29, yaitu sebesar 193.750.000. Itu sebenarnya sama seperti PPh kurang bayar hasil perhitungan kita di sini, 153.750.000. Nah, inilah jurnal penyesuaian pajaknya, yaitu kita menghitung beban pajak ini. Beban pajak ini kembali lagi itu berasal dari pajak penghasilan terutang atau PPh badan terutang ya, yang tarif 25%. Kemudian pajak yang kedua yang kita hitung adalah pajak tangguhannya ya. Nah, itu digabung dalam satu jurnal penyesuaian. Nah, ini penyajian ya, saya kira kalian bisa lihat sendiri penyajiannya seperti ini di dalam laporan laba rugi. Ya. Saya kira itu contoh terkait dengan pajak tangguhan. Ini ada contoh dua ya dalam materi yang saya bagikan kepada kalian. Ya betul ada dua ya. Ya saya jelasin yang kedua aja ya. Ini agak berbeda sedikit yang kedua. Saya jelaskan. Contoh dua. Pada tahun 2019, PT Lensa Pajak membeli komputer harganya 10 juta. Menurut ketentuan PSAK, komputer tersebut disusutkan 5 tahun. Jadi ini menurut akuntansi 5 tahun dengan nilai residu 2 juta. Sementara menurut ketentuan perpajakan, komputer ini harusnya masuk kelompok 1, di mana masa manfaatnya 4 tahun. Nah, ini dalam soal disebutkan jika PT Lensa Pajak memiliki laba kotor belum termasuk biaya penyusutan. Jadi maksudnya laba kotor belum dikurangi biaya penyusutan ya, maksudnya. Yaitu sebesar 5 juta. Dan diasumsikan sama selama 5 tahun ya, untuk rentang waktu 5 tahun. Jadi dalam soal kita dapat laba kotor sebelum penyusutan itu 5 juta, tahun kedua juga 5 juta, tahun ketiga 5 juta, tahun keempat 5 juta, tahun kelima 5 juta, maksudnya begitu. Dan ternyata pada akhir tahun ke-7, setelah 2 tahun kemudian, setelah berakhir 5 tahun, komputer itu dijual dengan harga 3 juta. Analisis kemungkinan munculnya pajak tangguhan dan bagaimana memperlakukannya dalam pembukuan dan pelaporan keuangan perusahaan, serta jelaskan adanya pemulihan nilai pajak terutama. Nah, sebelum kita mulai, kita lakukan perhitungan dulu untuk penyusutannya. Ya, penyusutan pertama adalah menurut akuntansi. Nah, rumusnya menurut rumus penyusutan menurut akuntansi adalah harga perolehan kurangi dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Maka kita mendapat penyusutan per tahun menurut akuntansi adalah 1.600.000. Dan ini dilakukan rata selama 5 tahun ya, karena kita masa penyusutan 5 tahun, maka rata selama 5 tahun dimulai dari tahun 2019 sampai 2023. Kemudian kedua, kita menghitung penyusutan per tahun menurut pajak. Nah, menurut ketentuan pajak, rumus penyusutan adalah harga perolehan dibagi masa manfaat sesuai ketentuan pajak. Kalian perhatikan di sini, penyusutan pajak itu tidak memperhitungkan nilai residu atau nilai sisa. Kemudian untuk masa manfaatnya sesuai kelompok barangnya. Nah, di soal disebutkan komputer masuk kelompok 1, masa manfaat 4 tahun. Jadi penyusutan per tahun untuk pajak adalah 10 juta bagi 4 tahun. 2.500.000. Dan ini dilakukan selama 4 tahun ya. Jangan lupa, kalau menurut pajak 2.500.000 itu penyusutan tiap tahun untuk selama 4 tahun karena sesuai masa manfaat. Jadi tahun 2019 2,5 juta, 2020 2,5 juta, 2021 2,5 juta, 2022 2,5 juta. Beda dengan akuntansi ya.
Nah, sekarang kalian coba perhatikan, ternyata penyusutan menurut akuntansi dan pajak berbeda ya. Penyusutan akuntansi lebih kecil daripada penyusutan menurut pajak. Sekarang kita coba lakukan analisis penentuan pajak tangguhan. Nah, ini kita asumsikan ini adalah tahun-tahun untuk akuntansi. Ini 5 tahun ya. Tahun pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Laba kotor di soal diasumsikan rata, sama-sama 5 juta selama 5 tahun. Kemudian beban penyusutan menurut akuntansi, ya tadi kan disebut laba kotor 5 juta ini belum termasuk biaya penyusutan. Jadi kita hitung biaya penyusutan mengurangi laba kotor ya. Itu menurut akuntansi kan biaya penyusutannya 1.600.000. Kita kurangi dari laba kotor selama 5 tahun. Maka kita dapat laba bersih sebelum pajak 3 untuk tahun pertama 2019 23.400.000 sama sampai tahun kelima. Ini dianggap rata ya. Tapi kalau bisa jadi laba setiap tahunnya berbeda-beda, berarti kalian menghitungnya persis sesuai dengan perbedaan laba tersebut ya. Nah, kemudian beban pajak kini, tarifnya kan 25% ya. Kalikan dengan laba sebelum pajak. Contoh tahun 2019 25% kali 3.400.000. Maka dapat beban pajak kini 850.000. Demikian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Oke. Ini adalah menurut akuntansi. Sekarang kita coba hitung menurut pajak. Laba kotor sama 5 juta rata. Beban penyusutan mengikuti hasil perhitungan pajak 2,5 juta dan itu berakhir di tahun keempat. Tahun kelima 0, tidak ada lagi penyusutan. Kemudian kita mendapat penghasilan kena pajak tinggal dikurangi selama 5 tahun. Kemudian kita hitung beban pajak kininya yaitu 25%. 25% kali 2.500.000 untuk tahun pertama 2019 dapat 625.000. Demikian seterusnya. Nah, khusus untuk tahun kelima, karena di sini beban penyusutannya 0, maka tarif pajak 25% langsung kali 5 juta, dapat 1.250.000 beban pajak. Ya. Sekarang kalian lihat, bandingkan laba akuntansi yang atas laba akuntansi dengan laba pajak. Laba pajak itu yang ini, penghasilan kena pajak. Maka terdapat selisih. Selisih ini karena perbedaan waktu. Yaitu berasal dari penyusutan tadi. Nah, beda waktunya untuk tahun pertama 2019 900.000, ini 3.400.000 dikurangi 2.500.000. Tahun kedua 3.400.000 kurangi 9,5. Nah, untuk tahun kelima perhatikan 3.400.000 dikurangi 5 juta, maka minus 1.600.000 ya. Nah, kemudian kita menghitung kewajiban pajak tangguhan 25%-nya ya. 25% kali beda waktu. Ini kan beda waktu tadi. 25% kali 900.000. Ya. Demikian seterusnya sampai tahun kelima. Nah, tahun kelima ini kan beda waktunya minus 1.600.000 kali 25%, dapat 400.000. Nah, kemudian jangan lupa kewajiban pajak tangguhan jika terjadi setahun cuma 1 jurnal. Tetapi jika terjadinya selama 5 tahun dia terakumulasi ya. Kita mesti memperhitungkan akumulasinya. Nah, kita lihat sekarang kewajiban pajak tangguhan tahun pertama 225.000 berasal dari perhitungan tahun pertama. Untuk tahun kedua terakumulasi 450.000 yaitu 225 tambah 225 ya, yang tahun lalu dan tahun berjalan. Demikian juga tahun ketiga terakumulasi 675. Kemudian tahun keempat terakumulasi 900.000. Nah, ketika masuk tahun kelima, di sini kewajiban pajak tangguhannya minus, maka dia mengurangi. Sisanya adalah 500.000 kewajiban pajak tangguhan. Nah, dari tabel tersebut dapat dianalisis bahwa sampai tahun kelima nilai laba sebelum pajak, laba akuntansi lebih besar daripada penghasilan kena pajak atau laba pajak ya. Sehingga menimbulkan adanya kewajiban pajak tangguhan setiap tahun, yaitu sebesar selisih beda waktu dikalikan tarif yang berlaku, ya, yaitu dapat angka 225 ini, yang berasal dari 225 ini ya. Maka jurnal yang kita buat adalah beban pajak tangguhan debit 225, kewajiban pajak tangguhan kredit 225. Kemudian pada tahun kelima, jadi kalau kalian perhatikan ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat dia terakumulasi. Tapi tahun kelima dia berkurang karena ada minus ya di 400.000. Maka jurnal yang kita buat di tahun kelima adalah kewajiban pajak tangguhan berkurang 400.000. Kemudian lawannya pendapatan pajak tangguhan dikredit 400.000. Dengan demikian nanti akhirnya kewajiban pajak tangguhan tersisa setelah tahun kelima
yaitu 500.000. Ya. Demikian juga pada tahun ke-7, misalnya terjadi penjualan ya, maka kita harus menghitung penjualan tersebut ya. Nah, nilai keuntungan yang diakui oleh akuntansi dan pajak berbeda. Secara pajak laba yang diperoleh adalah 3 juta, tapi menurut akuntansi labanya adalah 1 juta ya. Dari mana 1 juta? Yaitu ada nilai residu, yaitu 3 juta dikurangi 2 juta. Jadi pajak mengakui laba saat penjualan akhir tahun ke-7 3 juta, sedangkan menurut akuntansi 1 juta ya kan. Nah, akibat perbedaan ini, maka beban PPh-nya adalah menurut pajak ini ya, 750.000 berasal dari 25% kali laba 3 juta. Sedangkan menurut akuntansi 25% kali 1 juta. Terjadi perbedaan ya. Nah, perbedaan ini kalau kalian perhatikan selisihnya adalah 500.000. Angka yang sama muncul pada saldo kewajiban pajak tangguhan. Harus sama ya. Kalian bisa baca ulang materi itu dan nanti kalian akan mengerti. Baik, saya kira itu untuk materi pajak tangguhan. Silakan kalau ingin ditanyakan. Silakan. Materi sudah kalian download? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah, jangan lupa kalian absen. Kalian sudah absen semua di daring? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Ada pertanyaan terkait materi pajak tangguhan? Silakan. Jika tidak ada, Pak, saya mau nanya dong, Pak, yang tadi, Pak. ya siapa namanya? Muhammad Angga Rialdi, Pak. Wah, Angga Rialdi. Silakan Angga. Tadi kan yang kata WP orang pribadi kan ada 4 golongan ya, Pak ya? Ya, Yang 5%. tarif pajaknya ada 4 golongan. Tarif pajaknya, bukan tarif pajak tangguhan ya. Ya, Pak, kita wajibnya pakai yang paling tertingginya aja ya, Pak ya? Yang 5%. Khusus untuk pajak tangguhan. Jadi menggunakan lapisan keempat yaitu 30%. Oh, baik, Pak. Pajak tangguhan, bukan menghitung PPh orang pribadi. Kalau PPh orang pribadi itu ada 4 lapisan ya. Karena ya, jadi penghasilan 0 kena pajak 0 sampai 50 juta kena 5%. 50 juta sampai 250 juta kena yaitu 15%. Ya, 250 juta sampai 500 juta itu kena 25%. Di atas 500 juta kena 30%. Itu dalam rangka menghitung PPh orang pribadi. Tapi khusus untuk pajak tangguhan kita menggunakan tarif keempatnya ya, langsung keempat yaitu 30% kali jumlah beda waktu ya. Maka untuk menghitung pajak tangguhan kalian harus buat rekonsiliasi fiskal dulu. Ya, setelah rekonsiliasi fiskal, lihat di kolom beda waktu, berapa total beda waktu. Nah, tinggal dikalikan saja tarif. Kalau dia badan, kalikan 25%, jika dia orang pribadi, kalikan 30%. Nah, selebihnya kalian tentukan jurnalnya. Jurnalnya apa? Ya tergantung. Apakah dia menimbulkan aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Nah, nentuinnya apa? Yaitu bandingkan antara laba akuntansi dan laba pajak. Mana yang lebih besar? Yang tadi di yang saya jelaskan tadi ya. Oke. Ada lagi enggak? Nah, baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Joyce? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada ya? Oh, Bapak nanti Ya, mau ada. minta jawaban yang benar tugas kemarin ya. Oh, itu nanti ya. Nanti di pertemuan terakhir minggu depan 15 nanti saya akan bahas ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, seperti waktu sebelum UTS. Ya, Pak. Saya sampaikan semuanya hadir ya. Hadir Pak. Ke-15 karena setelah itu kita UAS. Baik. Oke? Baik Pak. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan depan kita kembali perkuliahan secara streaming. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.